Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Baru saja kita mendengarkan keterangan dari Roy Suryo bersama dengan kuasa hukumnya. Tadi kalau yang kita dengarkan dari Roy Suryo, ia akan kembali mengajukan pra-peradilan yang berkaitan dengan permohonan ganti rugi sebesar 206 juta rupiah yang kemudian dikatakan tadi bukan ditolak. Ia membantah, Roy Suryo membantah bahwa pengajuan pra-peradilannya tidak ditolak namun belum diterima. Dan karena itu Roy Suryo bilang masih terbuka kesempatan untuk kembali mengajukan pra-peradilan, namun ia akan mengajukan pra-peradilan kembali usai pra-peradilan keempat yang ia ajukan sudah selesai. Tadi kalau yang kami garis bawahi poinnya menurut Roy Suryo ini ada kekurangan pihak berdasarkan keterangan atau putusan dari hakim. Oleh karena itu nantinya dalam pra-peradilan yang selanjutnya yang masih berkaitan dengan permohonan ganti rugi ini, Roy Suryo akan kembali mencatatkan atau mengajukan permohonan begitu pra-peradilan dengan menambahkan pihak lain dan kemungkinan besar pihak ini merupakan Kementerian Keuangan. Majelis Hakim memutuskan tidak menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo. Hakim Tunggal Iketut Darpawan memutus permohonan tidak diterima dan Roy Suryo tidak membayar denda. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 oleh Ketut Darpawan Esa, Hakim Pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari. Kita langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dari PN Jakarta Selatan. Rahma. Itu sudah diputus pada pra-peradilan yang pertama. Jadi berhak juga mengajukan ganti rugi, tetapi harus diajukan terpisah. Nah karena sudah kita ajukan dan ternyata kurang pihak, maka kita akan ajukan lagi. Jadi jelas, tadi saya langsung maju ke kuasa hukum, maju langsung. Gitu. Saya langsung putuskan untuk kemudian kita maju dan kemudian kita ajukan kembali. Entah itu menjadi pra-peradilan yang ke-5 atau pra-peradilan berikutnya, ya tunggu saja tanggal mainnya. Karena pra-peradilan yang keempat itu adalah pra-peradilan besok tentang penyadapan. Pencekalan. Ya, pencegahan dan tangkal dan ada beberapa aturan. Nanti akan kelihatan semua. Aturan-aturan itu ternyata saling sengkarut. Ini harusnya dicabut dulu, ternyata nggak dicabut. Ini belum dicabut, ternyata sudah tumbuh lagi. Berarti ada 2 aturan. Nah, kalau ada 2 aturan, kita lihat pada kasusnya Dr. Tifa. Ada 2 pasal pun akhirnya kan itu bisa menggugurkan. Nah, makanya besok juga akan ada aturan-aturan yang saling sengkarut itu yang kita bacakan. Nah, kami tentu akan sangat mempertimbangkan putusan dari pra-peradilan hari ini karena tentu itu ada waktunya. Maka akan kita lihat jangan sampai nanti kita terlambat juga. Maka dalam waktu segera kita akan segera rapat ini untuk memutuskan kapan kita mendaftar. Dan kapan dia mendaftar nanti teman-teman bisa lihat di SIPP ya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang ada di PN Jakarta Selatan untuk melihat kapan itu muncul pra-peradilan berikutnya. Berarti untuk dari pra-peradilan yang akan dilayangkan berikutnya setelah yang keempat besok ini berarti akan memasukkan dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan begitu. Sangat besar kemungkinan pra-peradilan berikutnya adalah tetap soal ganti rugi dan akan memasukkan Kementerian Keuangan. Dan mungkin kita pelajari lagi, jangan sampai nanti ada, ya saya tadi sempat bilang di depan media, jangan sampai ada joker lagi yang dimainkan. Joker itu hanya 1, ada 2. Yang joker yang berwarna dan joker yang hitam putih. Jangan sampai hari ini dimunculkan joker yang berwarna, nanti dimunculkan lagi joker yang hitam putih untuk ngeles saja. Tapi sekali lagi saya berterima kasih ya, kita tetap mengaturkan apresiasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, wabil khususnya Iketut Darpawan selaku Hakim Tunggal, karena sudah mengajarkan bagi kita untuk kemudian kita teliti nantinya siapa. Ini bukan kami nggak teliti, tetapi karena aturannya memang kita harapkan, oh itu sudah ada PP nanti berikut, ternyata PP-nya belum muncul dari pemerintah, ada kurang dari pemerintah, tata administrasinya, kita yang nanti akan memunculkan pihak yang masih kurang. Saya kira. Tapi untuk nominalnya ya untuk permohonan ganti rugi tidak berubah. Dalam permohonan berikutnya insya Allah tidak berubah. Karena sebenarnya tidak ada yang tadi disinggung oleh Hakim Tunggal soal nominal, soal tidak ada alasan atau tidak terindikasi penolakan dari alasan. Hanya terindikasi alasannya adalah pihak yang membayar belum ada.
pihak yang punya kasir negaranya tidak diikutkan. Nah, karena kasir negaranya tidak diikutkan, maka itu harus diikutkan. Ibaratnya masa Polda yang bayar? Polda uang dari mana gitu kan gitu. Jadi itu aja. Jadi artinya akan kita tambahkan secara garis besar, kalaupun ada koreksi, nah mungkin juga koreksi itu sebenarnya tidak juga dilarang, boleh. Misalnya apa? Misalnya kemarin ada juga perdebatan soal fee lawyer ya. Nah mungkin nanti akan kita atur, tapi kalaupun tidak, ya kita hanya cukup menambahkan pihak, yaitu Kementerian Keuangan. Gitu. Boleh dirincikan kembali nih Mas Roy, terkait dengan 206 juta ini ya kan? Nah, boleh dirincikan kembali materialnya berapa, materialnya berapa, dan itu unsur-unsur isi. Jadi sesuai aturan yang ada, itu adalah gugatan biaya ganti rugi, itu maksimal adalah minimalnya 500.000, ya, maksimalnya 100 juta rupiah. Itu untuk kalau korban itu tidak mengalami sakit atau cacat. Kalau mengalami cacat itu adalah 300 juta. Kalau sampai meninggal dunia itu 600 juta. Kalau kita hitung, coba lihat, nyawa manusia itu hanya dihargai 600 juta. Itu kan murah banget kan gitu. Tapi oke lah, itu aturan yang kita ikuti. Nah, kemudian ada dua jenis ganti rugi. Ganti rugi material yang bisa kita munculkan, kemarin ada bukti-buktinya, nota apa itu sejumlah 106 juta. Ya kalau itu kemudian di atas plafon, ya udah nanti misalnya dipotong-potong. Kalaupun itu kemudian dipertimbangkan, wah ini biaya ini nggak bisa nih, oke lah dikurangi. Jadi misalnya yang hanya yang hanya kerugian oleh saya. Padahal sebenarnya ada yang lebih besar yang tidak saya masukkan. Sebenarnya pada hari Jumat tanggal saya ditangkap itu 19 Juni, itu harusnya saya diundang oleh podcaster yang berbayar, dan satu lagi diundang oleh TV. Ya TV kan tidak mungkin tidak berbayar. Kemudian hari Sabtunya harusnya saya ada di luar pulau, di luar Jawa, ya karena saya memberikan konsultasi teknis. Konsultasi teknis itu tentu ada nilainya, tapi karena kemarin pertimbangannya, nanti dikira kita mengada-ada gitu. Karena kan pasti nanti diminta permintaannya apa? Lah kalau nanti misalnya dalam bentuk chat WA grup ada sebenarnya, cuman terlalu nanti ya udah nggak usah. Jadi kita masukkan itu. Nah, imaterialnya 100 juta. Kenapa kita maksimalkan? Karena pada imaterial itu jangan dianggap saya waktu itu bebas. Enggak. Pak Yasena tahu sendiri, teman-teman media juga ada yang tahu. Tuh salah satu podcaster tuh juga tahu tuh, karena saya di dalam kamar tuh didampingi penyidik. Orang besar. Iya, didampingi petugas, tidak bisa kemana-mana. Bahkan 3 malam berturut-turut, Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam. Istri saya datang pun, ya dia penyidik, ada petugasnya. Jadi kan kita tidak merdeka. Saya juga tidak pegang handphone sama sekali, bisa dibuktikan. Saya tidak, jadi artinya apa? Saya benar-benar dihilangkan kemerdekaannya. Nah itu nilai imaterialnya ada. Nah itu kemudian 100. Jadi nilainya 106 juta plus 100 juta jadinya 206 juta. Terkait dengan pra-peradilan keempat besok ini, terkait dengan pencekalan, permohonan pencekalan, ini boleh dijelaskan gimana nih Mas? Ya, jadi pencekalan itu ternyata tidak atau belum dicabut sampai dengan sekarang. Pencekalan itu dimulai pada bulan November, tanggal 13 November tahun 2025. Kemudian saya waktu itu diminta untuk menyerahkan kembali paspor dan lain sebagainya. Nah ini kan sebenarnya agak abuse of power gitu loh. Apa yang mau dilakukan? Pasal utamanya itu hanya pasal pencemaran dan fitnah. Orang dengan melakukan pencemaran dan fitnah kok dicekal. Sedangkan ada orang lain, saya nggak boleh sebut nama ya gitu. Kemudian yang kena kasus yang jauh lebih besar ya, tapi masih bisa melenggang ke luar negeri dan bahkan kemudian hilang. Dan tidak usah dicekal pun, orang yang namanya Sylvester Matutina sekali lagi, itu juga sampai sekarang belum dieksekusi. Dia sudah P48. P48 itu artinya harusnya sudah masuk. Ya gitu lah. Kalau dulu ada taksi 48, ini P48 itu harusnya dieksekusi oleh kejaksaan. Belum dieksekusi. Nah itu aja masih bisa lewat-lewat gitu kok kita. Itu dicekal gitu loh. Makanya itu kita mohonkan pencekalannya untuk kemudian dicabut. Karena saya juga sudah tidak lagi wajib lapor di Polda. Itu pencekalan diajukan waktu itu oleh Polda. Ya, kecuali tiba-tiba ada pencekalan lain yang diajukan oleh hakim atau oleh, tapi kan nggak ada gitu loh. Makanya gitu. Jadi itu ya intinya. Tunggu tanggal mainnya ya, karena besok berpermohonan saksi baru akan kita hadirkan nanti pada hari Selasa. Karena hari Senin itu akan ada tanggapan dari pihak termohon, kemudian kita replik, mereka mengajukan duplik, dan kemudian nanti saksinya saksi atau ahli yang akan kita ajukan pada hari Selasa. Rabu itu adalah saksi dari pihak mereka, ya. Kemudian Kamis itu simpulan, Jumat nggak ada, putusannya lagi mungkin baru Senin. Nah, pra-peradilan berikutnya tentu harus menunggu setelah hari Senin minggu depan. Sementara di tengah itu masih ada pra-peradilan untuk sahabat saya, Dr. Tifa,
dan juga untuk pra-peradilan untuk sahabat kita juga, pejuang kita, Babe Aldo yang ada di Kalimantan Selatan. Oke. Untuk ini terakhir kali ya. juga ini penekanan aja, berarti untuk dari pra-peradilan yang untuk melanjutkan yang hari ini selesai dari pra-peradilan Dr. Tifa terlebih dulu. Ya, karena kan Dr. Tifa udah jelas hari Rabu kan, tanggal 12. Mau nggak mau pasti ini akan di belakangnya. Tapi apakah itu nanti akan menjadi pra-peradilan yang kelima? Kita akan lihat secara detail ya. Ada daluarsanya nggak? Ya kan gitu. Ya kalau misalnya ada 14 hari atau ada 7 hari, lah kalau ada 7 hari ya kita mungkin harus segera misalnya ya harus segera melakukan reformasi dari materi peradilan. Oke, itu ya. Makasih semuanya sekali lagi. Makasih. Iya, makasih. Itu saudara yang disampaikan langsung oleh Roy Suryo terkait dengan bagaimana dengan hasil dari putusan pra-peradilan jilid ketiga yang baru saja juga disampaikan oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menyebutkan bahwa Hakim Tunggal menyebutkan untuk pra-peradilan yang ketiga terkait dengan bagaimana dengan permohonan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo ini sebesar 206 juta rupiah, baik itu dibagi dalam material dan imaterial, itu ada 106 juta untuk material dan 100 juta untuk imaterial. Ini tidak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Disebutkan bahwa kenapa tidak dikabulkan, karena tidak adanya pihak dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini disebutkan adalah Menteri Keuangan yang dimasukkan dalam perkara ini begitu, di mana kalau dari hakim menyebutkan bahwa harus ada dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah bendahara negara yang harus terlibat untuk dari pembayaran dari uang ganti rugi. Dan juga disebutkan bahwa tadi Roy Suryo menyebutkan bahwa akan mengajukan kembali bagaimana dengan pra-peradilan ini, dan tentunya besok akan ada pra-peradilan jilid keempat, itu terkait dengan pencekalan. Baik, itu dia laporan lengkap dari Rahma Piliang. Tadi kita dengarkan bagaimana Roy Suryo ini berencana nantinya akan kembali mengajukan pra-peradilan yang ketiga tadi, yang dimana ia akan menambah pihak termohonnya. Nanti kita lihat seperti apa setelah pra-peradilan keempat, bagaimana permohonan yang akan diajukan oleh Roy Suryo. Terima kasih banyak laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Rahma Piliang langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Jangan beranjak saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda.